Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Semoga sehat selalu. Untuk video kali ini kita melanjutkan materi terkait dengan maksud dan berkembangnya kolonialisme dan imperialisme Eropa di Indonesia. Namun untuk video kali ini yang kita bahas adalah pengaruh Prancis di Hindia Belanda dan pendudukan Inggris. Selain itu juga terkait dengan pelaksanaan tanam paksa, politik liberal, maupun politik etis. Nah, ini peta konsepnya ya. Maksudnya kekuasaan asing, ini penjelajahan samudra, sudah kita bahas di video sebelumnya. Kemudian VOC, ini juga kita bahas di video sebelumnya. Nah, untuk video kali ini ada yang kita bahas adalah pengaruh Prancis di Hindia Belanda, kemudian pendudukan Inggris di Hindia Belanda, kemudian Belanda kembali menjajah Hindia Belanda. Oke, lanjut. Salah satu faktor eksternal, faktor dari luar, dibubarkannya VOC karena Belanda dikuasai oleh Prancis. Pada tahun 1795, Prancis membentuk Republik Batav di bawah pemerintahan Louis Napoleon. Pengaruh Prancis pun sampai ke Hindia Belanda. Maksudnya Indonesia ya, tapi dulu Indonesia belum ada, jadi namanya masih Hindia Belanda. Dengan mengirimkan Herman William Daendels tahun 1808 sampai 1811 untuk menjalankan pemerintahan di Hindia Belanda dengan tugas utama mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris. Karena pada waktu itu antara Prancis ini sedang konflik dengan Inggris. Oke, lanjut. Ini gambarnya Daendels ya. Pemerintahan Prancis mengirimkan Herman William Daendels untuk menjalankan pemerintahan di Hindia Belanda dengan tugas utama adalah mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris dan memperbaiki keadaan tanah jajahan di Hindia Belanda. Salah satu kebijakannya yang paling terkenal adalah membangun jalan raya pos dari Anyer sampai Panarukan sepanjang 1.100 km. Jalan raya ini tujuannya adalah untuk mempermudah mobilitas pasukan di Jawa. Dan jalan ini pun masih ada sampai sekarang. Kemudian Daendels dipanggil kembali ke Belanda pada tahun 1811 dan digantikan oleh Jan Willem Jansen. Ini gambarnya. Nah, Jansen ini lemah. Kemudian pasukan Inggris mendarat di Batavia pada tanggal 4 Agustus 1811 dan berhasil menguasai kota tersebut. Tanggal 18 September 1811, Jansen menandatangani kapitulasi Tuntang sebagai tanda resmi penyerahan Hindia Belanda kepada Inggris. Dan akhirnya pun dengan adanya kapitulasi Tuntang itu, secara resmi Hindia Belanda diduduki atau dijajah oleh Inggris. Lanjut ya. Nah, ini gambarnya Raffles nih. Pada masa pemerintahan Inggris di Nusantara ini dimulai sejak 18 September 1811. Ditandai dengan apa tadi? Ya, kapitulasi Tuntang. Nah, kebijakannya adalah Raffles ya, membagi Pulau Jawa menjadi 16 karesidenan, menghapus peran para bupati sebagai pemungut pajak dan menjadikannya sebagai pegawai pemerintah kolonial, menetapkan sistem sewa tanah atau yang disebut dengan land rent. Jadi semua tanah itu milik pemerintah
Inggris, pemerintah Inggris yang pada waktu sedang menjajah Hindia Belanda. Sedangkan para penggarap ini harus membayar uang sewa kepada pemerintah Inggris. Nah, membayarnya dalam bentuk uang. Nah, inilah orang-orang kan masih bingung dengan uang kan, pemanfaatan uang orang Hindia Belanda, dan kebijakan ini gagal. Kemudian, memberi kebebasan kepada para petani untuk menanam tanaman yang laku di pasaran dunia. Nah, ini pemerintahan Raffles ini berakhir pada tahun 1816 dan digantikan oleh John Venda. Ini ada salah satu buku yang berjudul The History of Java. Ini ada 2 jilid, jilid 1 dan jilid 2. Ini salah satu karangan dari Raffles. Kemudian, dengan adanya konvensi London ya, tahun 1814, ini berisi kesepakatan agar Inggris mengembalikan tanah jajahan Hindia Belanda kepada Belanda. Dengan adanya konvensi London ini, akhirnya Hindia Belanda atau Indonesia ya, sekarang Indonesia itu ya, dikuasai kembali oleh Belanda. Jadi kita dijajah Belanda untuk kedua kalinya. Lanjut. Nah, Indonesia kembali di bawah pemerintahan Hindia Belanda. Hindia Belanda pemerintahannya ya. Nah, ini akhirnya diterapkan oleh Belanda. Diterapkan sistem tanam paksa. Ini pada tahun 1830 sampai 1870. Latar belakangnya adanya sistem tanam paksa adalah pemerintah Belanda mengeluarkan biaya yang sangat besar untuk membiayai peperangan baik di negeri Belanda maupun di Indonesia. Nah, ini terkait dengan perlawanan Diponegoro. Sehingga negeri Belanda harus menanggung utang yang sangat besar. Aturan tanam paksa, penduduk yang punya tanah untuk ditanami tanaman laku di pasaran dunia. 2. Tanah yang disediakan bebas dari pajak. 3. Hasil tanaman itu harus diserahkan kepada pemerintah Belanda. 4. Waktu untuk menanam tidak boleh melebihi waktu menanam padi. Kegagalan panen menjadi tanggung jawab pemerintah. Ingat, tanggung jawab pemerintah. 6. Wajib tanam dapat diganti dengan penyerahan tenaga untuk dipekerjakan di pengangkutan, perkebunan atau di pabrik. Penggarapan tanaman di bawah pengawasan langsung oleh kepala-kepala pribumi. Kalau dilihat aturannya, ini tidak terlalu berat anak-anak. Nih, misalnya nih ya, waktu untuk menanam tidak boleh melebihi waktu menanam padi. Berarti mereka kan juga ada waktu untuk bisa menanam tanaman lain, tidak hanya mengurusi tanaman tanam paksa. Kemudian, kegagalan panen menjadi tanggung jawab pemerintah. Nah, namun dalam pelaksanaannya sangat menekan dan memberatkan rakyat. Karena apa? Karena adanya kultur prosen yang menyangkut upah yang diberikan kepada penguasa pribumi berdasarkan besar kecilnya setoran. Cukup memberatkan beban rakyat. Nah, jadi untuk mempertinggi upah yang diterima, para penguasa pribumi berusaha memperbesar setoran. Nah, inilah yang akhirnya mengakibatkan aturan tanam paksa tidak berjalan sesuai dengan pelaksanaannya. Karena ini ada pengawas-pengawas langsung, kepala-kepala pribumi ini yang menginginkan mendapatkan kultur persenten dalam jumlah yang besar. Akhirnya memberatkan rakyat.
Lanjut ya, paham ya? Akibat dari tanam paksa, bagi Indonesia, khususnya Jawa ya, sawah ladang menjadi terbengkalai karena diwajibkan kerja rodi yang berkepanjangan sehingga penghasilan menurun drastis. Karena apa? Orang-orang difokuskan untuk menanam tanaman ekspor, sedangkan sawah ladang mereka terbengkalai, ya tidak diurusi. Beban rakyat semakin berat karena harus menyerahkan sebagian tanah dan hasil panennya, membayar pajak, mengikuti kerja rodi, dan menanggung resiko apabila gagal panen. Bagi Belanda, ini mendatangkan keuntungan dan kemakmuran rakyat Belanda. Kalau kalian lihat tuh di Belanda banyak kincir angin raksasa itu dulunya ketika proses pembangunan dulu ketika masih menjajah Hindia Belanda, uang untuk membangun itu berasal dari ketika pelaksanaan adanya tanam paksa ini. Kemudian utang-utang Belanda dapat terlunasi. Penerimaan pendapatan melebihi anggaran belanja. Luar biasa kan keuntungan bagi Belanda. Tapi bagi Indonesia kelaparan, bahkan sampai banyak yang akhirnya meninggal. Lanjut, akhir dari tanam paksa. Ada beberapa yang protes terkait dengan pelaksanaan tanam paksa. Ada golongan pengusaha. Golongan ini menghendaki kebebasan berusaha karena selama tanam paksa yang mengelola adalah pemerintah Belanda. Kemudian ada Baron van Houvel. Ia sering melancarkan kecaman terhadap pelaksanaan tanam paksa. Ia semakin gigih berjuang dan menuntut agar tanam paksa dihapuskan. Kemudian juga ada Edward Douwe-Dekker. Ia adalah seorang pejabat Belanda yang pernah menjadi asisten Presiden Lebak, Banten. Ia cinta kepada penduduk pribumi, khususnya yang menderita akibat tanam paksa. Nah, akhirnya kebijakan tanam paksa dihapus, digantikan dengan sistem ekonomi liberal. Nah, ini faktor utama munculnya sistem ekonomi liberal adalah kemenangan kelompok liberal dalam parlemen Belanda. Pengaruh sistem ekonomi liberal, meningkatnya jumlah pengusaha asing yang ingin menanamkan modalnya di Hindia Belanda. Banyak bermunculan perkebunan swasta asing di Hindia Belanda, berkembangnya kegiatan pertambangan, terjadinya pengerahan tenaga kerja secara besar-besaran. Nah ini ya, potret gambaran produksi kayu ini sekitar tahun 1913. Lanjut. Nah, pelaksanaan ekonomi liberal ini dikeluarkan undang-undang ya, yaitu Undang-Undang Agraria tahun 1870, kemudian Undang-Undang Gula ini juga tahun 1870. Dampak sistem ekonomi liberal juga buruk bagi Indonesia, bagi Hindia Belanda ya, yang sekarang menjadi Indonesia. Eksploitasi sumber daya alam dan sumber daya telah melampaui batas. Penduduk pribumi kehilangan tanah miliknya yang terpaksa disewakan atau bahkan dijual. Mereka terpaksa menjadi kuli di tanah mereka sendiri. Akhirnya kelompok humanis di negeri Belanda mengusulkan dilaksanakannya politik etis sebagai pengganti politik liberal. Politik etis atau dikenal dengan politik balas budi. Ini salah satu pencetusnya adalah Van de Venter. Nah ini politik etis. Latar belakang munculnya politik etis ini adalah adanya kritikan dari kaum humanis terhadap kebijakan politik pintu terbuka. Kemudian muncul artikel yang berjudul An Arrest Rule, yang artinya utang kehormatan, ya, yang ditulis oleh Konrad Theodor van de Venter ya, dalam majalah De Gids tahun 1899. Pelaksanaan politik etis dilakukan atas dasar trias van de Venter yang terdiri dari ada 3 ya, migrasi atau perpindahan penduduk,
irigasi, pengairan untuk keperluan pertanian. Yang ketiga, edukasi, yaitu memberikan pendidikan untuk penduduk pribumi. Namun sebenarnya kalau dilihat dari politik etis ini ya, menguntungkan pihak Belanda. Misalnya migrasi, perpindahan. Karena pada waktu itu penduduk yang terpadat itu di Pulau Jawa. Padahal perkebunan ya, kemudian pertambangan itu tidak hanya di Pulau Jawa, tapi juga di luar Pulau Jawa yang membutuhkan tenaga kerja. Jadi perusahaan-perusahaan Belanda membutuhkan tenaga kerja. Kemudian irigasi, pertanian yang dialiri irigasi itu adalah tanah-tanah pertanian milik pemerintah Belanda dan milik pengusaha. Nah, edukasi ini sebenarnya tujuannya apa? Agar Belanda itu, perusahaan-perusahaan Belanda atau perusahaan-perusahaan asing ini mendapatkan tenaga kerja orang pribumi dengan gaji yang murah. Jadi kalau dilihat ini sebenarnya lebih menguntungkan Belanda dan pengusaha asing. Tapi ada sisi positifnya, yaitu di bidang edukasi, di mana akhirnya muncullah golongan-golongan terpelajar yang nantinya dari mereka inilah yang akhirnya apa? Merubah nasib bangsa Indonesia yang tadinya terjajah menjadi merdeka. Karena mereka lah yang akhirnya mulai menyadari bahwa kemerdekaan itu penting untuk sebuah negara. Sampai di sini jelas ya anak-anakku? Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita penilaian materinya dari awal ya, bab ini yaitu proses masuknya bangsa Barat ke Indonesia dari penjelajahan samudra sampai materi politik etis. Nah, untuk minggu depan kita penilaian. Ibu cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.